Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1291 Istana Bawah Tanah yang Misterius. Di sebuah lembah yang tenang yang terletak di Pulau Kuksuan, tempat ini dipenuhi dengan energi spiritual. Di kedalaman lembah itu ada ramuan suci yang melepaskan fenomena megah, melepaskan cahaya aurora yang tak terhitung jumlahnya. Bai Luli, yang melarikan diri dari Lin Yun, sedang memurnikan ramuan suci di sini, dan kulit pucatnya dengan cepat membaik. Ini adalah obat mujarab suci, tetapi fakta bahwa itu tidak dapat membuatnya langsung pulih dari lukanya membuktikan betapa parahnya dia terluka. Tepat pada saat itu, seorang penatua berpakaian merah tiba di hadapan Bai Luli, bersama dengan beberapa diaken sekte naga api. Ketika Bai Luli membuka matanya, cahaya dingin melintas di pupil matanya saat dia mengertakkan gigi. Apakah kalian sudah menemukan Lin Yun? Tetua berpakaian merah itu memancarkan aura yang menakutkan di alam inti Elysium besar. Aura di sekelilingnya sedalam dan tak terduga seperti api dan magma, membuatnya terlihat seperti naga jiao yang menyala di dalam magma. Para diaken semuanya berada di alam inti Elysium kecil, dan bahkan jika mereka digabungkan, aura mereka tidak bisa dibandingkan dengan yang lebih tua. Danau spiritual kuno telah dihancurkan. Sekarang menjadi tanah terlarang dan banyak orang yang mati di sana, kata tetua berpakaian merah. Mungkin Lin Yun juga meninggal di sana. Dia mungkin tidak tahu betapa mengerikannya mayat kuno di dasar danau itu, kata seorang diaken. Mereka merasa ada kemungkinan besar Lin Yun telah kehilangan nyawanya di sana. Itu tidak mungkin. Bai Luli membalas dengan nada gelisah. Tidak mungkin dia akan mati di sana. Kalian tidak menghadapinya, jadi kalian tidak tahu betapa menakutkan fisiknya. Tidak mungkin dia akan mati di sana. Dia mengulangi hal ini berulang kali dengan ekspresi yang menyeramkan, dan semua orang tahu bahwa emosinya tidak benar. Hal ini langsung membuat para diaken terdiam karena mereka takut dengan Bai Luli saat ini. Dia seharusnya masih hidup. Dia mungkin terlihat sombong, tapi dia juga berhati-hati pada saat yang sama. Jika tidak mungkin dia bisa bertahan sampai sekarang. Bai Luli melanjutkan. Pada saat ini, dia sudah sangat tenang, dan penilaiannya terhadap Lin Yun jauh lebih objektif. Pulau Kuksuan sangat besar. Jika dia tidak berada di sini untuk asal mula orang suci yang agung, hampir tidak mungkin bagi kita untuk menemukannya, kata tetua berpakaian merah itu. Mustahil ditemukan. Ekspresi Bai Luli menjadi berubah, dan dia melanjutkan, aku punya cara untuk memaksanya keluar. Dia datang ke sini bersama dengan sekte pedang awan sekilas, kan? Hubungi sekte besar lainnya. Saya yakin mereka akan tertarik dengan kepalanya. Meskipun 8 ahli alam dekrit samsara telah meminta maaf kepada Feng Jue, itu hanya karena mereka telah melanggar aturan sejak awal. Tapi di Pulau Kuksuan, tidak ada aturan yang harus diikuti. Beberapa sekte besar mungkin menerimanya begitu saja, tetapi akan ada juga yang tidak bisa menerimanya. Jadi jika dia bersedia mengambil langkah pertama, dia percaya bahwa orang-orang itu akan bersedia membantu. Apa kau yakin ingin melakukan itu? Seorang diaken bertanya dengan nada gelisah. Dia takut mereka akan benar-benar menyinggung perasaan Feng Jue dengan cara ini dan membawa masalah bagi sekte mereka. Ya, kata Bai Luli sambil mengertakkan gigi. Setelah selesai, dia tiba-tiba bertanya, di mana Du Guyan? Aku ingin bertemu dengannya. Di antara murid-murid kepala sekte besar, Du Guyan adalah yang terkuat di antara mereka dan bahkan dikabarkan tak terkalahkan dalam pedang yang bisa bersaing dengan para jenius transenden dari 8 sekte terkuat. Jika Du Guyan bersedia membantu, Lin Yun pasti akan mati. Di bawah arahan Lil Purple, Lin Yun mendorong kecepatannya hingga batasnya dan berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat di langit. Tapi tiba-tiba, Lin Yun memuntahkan seteguk darah. Bukankah kamu terlalu memaksakan diri? Kamu belum memanifestasikan konstelasimu dan kamu ingin menghadapi ahli alam inti Elysium yang transenden. Jika tubuh suci tubuh naga birumu tidak mengalami transformasi itu, kau akan sangat lumpuh, bahkan jika kau tidak mati. Lil Purple tanpa daya berkata ketika dia melihat keadaan Lin Yun saat ini. Lin Yun mungkin terlihat kuat saat menghadapi sekte naga api dan telah pulih ke kondisi puncaknya di telaga spiritual kuno, tapi dia masih menderita luka yang tersembunyi. Sebenarnya itu adalah kabar baik baginya untuk mengeluarkan seteguk darah.
Ini berarti bahwa luka tersembunyi di tubuhnya telah dihilangkan. Ada saat-saat di mana saya tidak punya pilihan, belum lagi saya juga tidak menderita kerugian apapun. Lin Yun tersenyum saat dia menyeka darah dari bibirnya dengan semangat juang yang berkobar di pupil matanya. Kenapa kau berusaha begitu keras? Lil Purple bertanya. Aku hanya ingin memenuhi janji yang kubuat, suatu hari nanti, kata Lin Yun dengan serius setelah pingsan sejenak. Kemudian, dia melanjutkan sambil tersenyum, aku juga ingin melindungi orang yang aku sayangi. Kamu sangat menggemaskan, dan siapa yang tahu kapan kamu akan diculik jika aku tidak cukup kuat. Selain itu, Lil Red sangat ceria, jadi bagaimana saya bisa melindungi kalian tanpa kekuatan yang cukup? Jika aku tidak memberikan yang terbaik, bagaimana aku bisa menyebut diriku sebagai seseorang yang memiliki hati seorang pendekar pedang? Ketika Lil Purple mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, wajahnya memerah sebelum dia dengan bangga berkata, permaisuri ini tidak membutuhkan perlindunganmu. Kau hanya pelayan permaisuri ini. Hahaha. Lin Yun tertawa ketika dia mendengar itu, tapi dia tidak membantah kata-katanya. Merentangkan kedua lengannya, dia berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat di langit. Tanpa dia sadari, dia sudah mencapai kedalaman pulau, dan dia harus mengakui bahwa ukuran pulau Kuksuan sedikit konyol. Apa yang dikatakan Lil Purple benar. Itu bukan karena dia malang, tapi pulau itu terlalu besar. Tanpa informasi yang akurat, itu akan sama seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Jika dia tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan Sekte Naga Api, dia mungkin masih dengan tangan kosong sekarang. 2 hari kemudian, Lin Yun muncul di sebuah reruntuhan kuno. Ukuran reruntuhan ini sangat mengejutkan, dan dia bisa melihat bangunan megah yang memenuhi penglihatannya, membentang hingga ke ujung langit. Di depan reruntuhan seperti itu, kekuatan seseorang sekecil semut. Pulau Kuksuan ini setara dengan sebuah negara. Lin Yun menghela nafas dan bergumam, aku ingin tahu dari mana asal-muasal petapa agung itu. Jangan pikirkan tentang asal-usul orang suci yang agung dulu. Jika Anda tidak mewujudkan konstelasi Anda akan cukup beruntung untuk mempertahankan hidup Anda. Lil Purple memainkan kepangannya dan melanjutkan, ayo pergi ke tempat yang sebelumnya kuceritakan. Itu adalah istana bawah tanah yang cukup lengkap, dan aku bisa merasakan fluktuasi yang menakutkan datang darinya. Mungkin ada mayat seorang ahli alam dektrit samsara di sana. Baiklah. Lin Yun secara alami mempercayai naluri Lil Purple. Bagaimanapun, tidak perlu baginya untuk berbohong, dan juga wajar baginya untuk memiliki indera yang tajam sebagai burung dewa yang hidup selama zaman kuno. Ikuti aku. Lil Purple mendarat di gunung. Ketika Lin Yun mendarat di gunung, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera diarahkan padanya. Gunung ini cukup mencolok di reruntuhan ini, dan siapapun yang mendarat di sini secara alami menarik perhatian semua orang. Orang ini menakutkan. Dia jelas hanya berada di Galaxy Stage, tapi aku benar-benar merasakan ancaman yang datang darinya. Bukankah dia orang yang membunuh para jenius dari 8 sekte besar sebelumnya? Semua orang yang mencari harta karun di sini tidak diragukan lagi adalah seorang ahli, dan ada juga beberapa yang mengenali Lin Yun. Tapi bagaimanapun juga, mereka berhati-hati terhadapnya dan memperlakukannya sebagai sesama pesaing. Mereka berbeda. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri, merasakan tatapan di sekitarnya. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang ini jauh lebih kuat dan lebih berhati-hati. Tapi mereka sibuk mencari kesempatan dan tidak memperhatikan Lin Yun. Bagaimanapun, ini adalah Pulau Kuksuan dan tidak ada kekurangan ahli di sini, belum lagi ada lebih dari 10 jenius transenden. Kemudian lagi, itu adalah kabar baik bagi Lin Yun bahwa tidak ada yang mengganggunya. Dia menarik kembali auranya dan meminta Lil Purple untuk membimbingnya dari kotak pedang sementara dia melanjutkan perjalanannya sambil menjaga auranya tetap terjaga. 1 jam kemudian, Lin Yun berhenti di depan sebuah terowongan yang menuju ke istana bawah tanah. Ada banyak fragmen rune suci yang kuat di pintu masuk, dan bahkan ada beberapa tablet yang runtuh yang telah dibersihkan. Tablet batu itu memiliki rune kuno di atasnya, dan Lin Yun bisa menebak bahwa itu pasti digunakan untuk menutup pintu masuk ini. Seseorang datang ke sini. Lin Yun pertama kali terkejut sebelum dia segera menjadi tenang. Jika sekte kekuatan benar-benar memiliki peta di tangan mereka, hanya masalah waktu bagi mereka untuk menemukan tempat ini. Di saat yang sama, ini juga berarti apa yang dikatakan Lil Purple benar. Dia juga bisa melihat banyak jejak kaki yang berbeda di tanah dan ini berarti ada lebih dari 1 kelompok orang yang datang. Lin Yun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada kemungkinan besar mereka yang bisa menemukan tempat ini adalah murid dari sekte yang kuat.
Lil Purple menganalisis. Aku secara alami harus bersaing, tidak peduli apapun yang terjadi. Mata Lin Yun bersinar dengan tekad. Dia sedang terburu-buru untuk mewujudkan konstelasinya, jadi dia bertekad untuk bersaing. Jika perlu, dia bahkan akan mengungkapkan niat pedang langit tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, para jenius transenden sudah mulai menyempurnakan rune suci asal, dan dia tidak punya banyak waktu tersisa. Aku memiliki pemikiran yang sama, kata Lil Purple. Tidak peduli siapa yang berhasil lebih dulu, dia adalah orang pertama yang menemukan tempat ini, jadi mereka secara alami harus bersaing. Berdiri di bahu Lin Yun, Lil Red juga mulai menggosokkan cakarnya. Ayo pergi. Lin Yun secara alami tidak akan menyerah dan memasuki pintu masuk. Tidak lama kemudian, penglihatannya menjadi gelap dan istana bawah tanah itu praktis seperti labirin. Tapi untungnya, niat pedangnya cukup kuat sehingga dia tidak akan kehilangan arah di dalam labirin. Bab 1292 Pengumpulan. Setengah jam kemudian, Lin Yun tiba-tiba berhenti di depan sebuah terowongan. Dia merasa ada yang tidak beres karena ada terlalu banyak tanda yang kacau di tanah di sepanjang jalan. Sepertinya ada yang tidak beres. Ada tanda-tanda pertempuran di banyak tempat, dan ini berarti ada banyak orang yang memasuki istana bawah tanah. Jika mereka berasal dari sekte yang kuat, tidak masuk akal jika langkah kaki mereka berantakan. Tepat pada saat ini, seluruh istana bawah tanah mulai bergetar bersama dengan aura menakutkan yang menyapu. Cahaya menyilaukan juga bersinar dari terowongan di depannya yang membuat pakaiannya berkibar dengan keras tertiup angin. Penampakan harta karun. Lin Yun terkejut sejenak sebelum dia mengeksekusi transformasi 9 gagak emas dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya. Kecepatannya cepat, dan ketika dia mengeksekusi transformasi 9 gagak emas, rune naga di dalam tubuhnya juga mulai melonjak. Setiap rune naga mengandung kekuatan yang sangat besar, dan bahkan jika dia tidak menggunakan teknik gerakan apapun, kecepatannya masih sebanding dengan sambaran petir hanya dengan mengandalkan kekuatan murni. Ketika keduanya tumpang tindih, kecepatannya tidak kalah dengan saat dia memanggil sayap emas, dan kelelahan energi dan kekuatan asalnya juga menurun. Tidak lama kemudian, Lin Yun tiba di sebuah istana tempat cahaya itu berasal. Ada banyak sekali jenius yang berkumpul di istana, dan mereka semua adalah jenius alam inti Elysium bawah. Ada yang dari sekte, dan ada juga kultivator iblis yang bercampur dalam kelompok. Di tengah istana ada sebuah altar yang memancarkan cahaya terang dengan lorong di dalamnya. Ini berarti ada labirin bawah tanah lain di bawah labirin bawah tanah ini. Tidak diragukan lagi bahwa kehancuran yang begitu lengkap jarang terjadi di Pulau Kuksuan. Karena orang-orang yang berkumpul di sini memiliki asal-usul yang berbeda, mereka sudah bertarung di antara mereka sendiri untuk mendapatkan pintu masuk. Lin Yun hanya diam-diam menyaksikan pemandangan ini dan tidak berani bergerak. Ada banyak ahli di istana, tapi tidak ada orang jenius yang setingkat dengan Bai Luli. Aneh. Lin Yun bingung karena orang-orang ini seharusnya tidak bisa membuka segel di pintu masuk dengan kekuatan mereka. Energi yang tersisa di tablet batu itu begitu menakutkan bahkan dia pun takut padanya. Tanpa fondasi sekte yang kuat, seharusnya tidak mungkin untuk menerobos. Tapi ini adalah kabar baik baginya karena dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Jadi Lin Yun tidak terburu-buru untuk melangkah keluar dan memilih untuk menunggu. Istana dipenuhi dengan fluktuasi energi saat semua orang bertarung di antara mereka sendiri. Ketika Lin Yun melihat ini, dia tahu bahwa pintu masuknya mungkin benar-benar tidak dibuka oleh sekte yang kuat. Beberapa saat kemudian, Lin Yun mengeluarkan topeng bulan perak dan memakainya. Saat dia mengenakan topeng bulan perak, rambut hitamnya mulai tumbuh panjang sebelum berubah menjadi perak. Bahkan pakaian birunya telah berubah menjadi perak, dan temperamennya telah mengalami transformasi total. Ini bukan karena dia ingin menyembunyikan identitasnya, tapi ada sesuatu yang aneh dengan istana bawah tanah ini. Topeng bulan perak adalah artefak suci yang kuat yang ditempa oleh klan Mo, dan itu bisa melindungi hidupnya bahkan jika dia menghadapi para ahli alam inti Elysium besar. Setelah menemukan kesempatan, Lin Yun berlari keluar sebelum melompat ke arah altar. Ketika dia melihat gerbang batu itu masih tertutup, Lin Yun terkejut sekaligus lega karena tidak ada yang maju. Tapi ketika dia berlari keluar, para ahli di sekitarnya semua berhenti dengan tatapan mereka tertuju pada Lin Yun. Kamu pikir kami tidak ada? Mengapa membuang-buang waktu dengannya? Kamu ingin mengambil kesempatan saat kita bertarung. Tidak semudah itu. Ayo kita bunuh dia. Wajar jika mereka marah.
Bagaimanapun juga, mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, jadi tidak mungkin mereka membiarkan seseorang mengambil langkah lebih dulu dari mereka. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, dia dalam hati mencibir. Jika bukan karena dia tidak suka membunuh yang tidak perlu, semua orang di sini pasti sudah terbunuh bahkan sebelum mereka sempat berbicara. Kekuatan mereka lumayan, tapi mereka masih terlalu lemah dibandingkan dengan Bai Luli dan Sekte Naga Api. Tetapi jika mereka ingin mengejarnya, dia tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Hahaha, sebenarnya ada tempat seperti itu. Tepat pada saat itu, ledakan tawa bergema seperti gemuruh-gemuruh, menyebabkan semua orang yang mendengarnya mengeluarkan darah dengan wajah pucat. Sekelompok semut. Kekayaan sebesar ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian perebutkan. Ketika suara itu bergema sekali lagi, petir menerangi seluruh istana seperti matahari yang cerah. Apa yang terjadi selanjutnya adalah api dan petir yang memadat menjadi tornado. Di jalur tornado, semua orang dilenyapkan dan bahkan mereka yang berhasil bertahan hidup terhempas ke dinding. Pada saat itu, 10 ahli alam inti Elysium kecil terluka parah, sementara yang lainnya segera melarikan diri dari tornado. Kekuatan apa? Lin Yun terkejut di balik topengnya. Dia bisa mengatakan bahwa orang ini menggunakan api dan kilat, dan dia telah mencapai tingkat ketiga dalam keduanya. Selain itu, dia juga berhasil memadukan dua niat bela diri dengan sempurna, dan perpaduan itu tidak lebih lemah dari aura naga biru dan aura pedangnya. Seseorang melayang di langit, melihat sekeliling dengan petir dan api berkumpul di telapak tangannya sebelum memanifestasikan jimat yang penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Jimat api petir suci. Dia adalah Xia Tianzhen dari Sekte Petir. Istana yang bising seketika menjadi hening dengan semua orang gemetar ketakutan. Bagaimanapun, semua orang berbicara dengan kekuatan mereka di Pulau Kuksuan, dan yang lemah hanya bisa menjadi mangsa orang lain, belum lagi mereka adalah semut di mata para jenius sekte besar. Tetapi di mata sekte yang kuat, murid sekte besar tidak berbeda dengan semut. Adapun Xia Yunzhen, dia juga seorang jenius transenden, hanya saja dia dikalahkan oleh Wang Han yang lebih kuat. Jenius transenden tidak terlalu langka di sekte yang kuat, tidak seperti sekte besar, jadi biasanya mereka memiliki lebih dari satu. Di belakang Xia Yunzhen ada sekelompok orang, dan bahkan ada seorang tetua berpakaian abu-abu yang diselimuti aura yang menakutkan. Dia adalah seorang ahli alam inti Elysium besar. Menilai dari formasi mereka, Xia Yunzhen jauh lebih baik daripada Bai Luli, karena bahkan para murid yang berkumpul di sekelilingnya semuanya berada di alam inti Elysium kecil, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sekte Naga Api. Bagaimanapun, jarak antara keduanya terlalu besar. Adapun ahli alam inti Elysium besar, Lin Yun hanya meliriknya dan menjadi berhati-hati. Saat semua orang di istana mundur, mereka menatap Xia Yunzhen dengan wajah berubah menjadi jelek. Mereka juga berada di alam inti Elysium, tetapi energi astral Xia Yunzhen jauh lebih padat dari mereka. Itu seperti lautan, dan ini adalah dasar dari sekte yang kuat. Lin Yun langsung mengerti bahwa Xia Yunzhen sebanding dengan Mu Qingqing, yang berdiri di samping Si Kongzhou, dan bisa dianggap sebagai yang terkuat kedua di antara sekte guntur. Sekarang semua murid utama dari sekte yang kuat sedang memurnikan rune suci asal, ini berarti mereka praktis yang memberi perintah sekarang. Ayo pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kerumunan di sekitarnya mulai pergi setelah melihat kalau sekte guntur telah muncul. Tapi sebelum mereka bisa menenangkan diri, sekelompok orang lain menyerbu. Mereka mengenakan pakaian zamrud dengan temperamen yang elegan, dan mereka bahkan memancarkan cahaya zamrud yang redup. Kediaman Zamrud. Semua orang bisa mengenali asal mereka hanya dari pakaian mereka. Mereka berasal dari kediaman Giok Zamrud, salah satu dari 8 sekte terkuat di domain tandus kuno. Xia Yunzhen, kau benar-benar datang lebih awal, senyum pemuda yang memegang kipas angin yang berdiri di depan. Fang Muyang, kau juga tidak lambat. Xia Yunzhen dengan dingin menatap pemuda itu. Seperti kata pepatah, dua harimau tidak bisa dipelihara di gunung. Dengan dua sekte yang kuat berkumpul di sini, tak satu pun dari mereka akan melepaskan tempat ini, dan ini berarti mereka harus bersaing di antara mereka sendiri. Begitu juga, senyum Fang Muyang. Wow, ramai sekali. Sepertinya paviliun pedang surgawi saya tidak terlambat. Tepat ketika sekte petir dan kediaman Giok Zamrud berhadapan, sekelompok orang lain masuk, dan ini langsung membuat semua orang di istana tercengang. Pulau Kuksuan sangat besar, dan itu cukup bagi 8 sekte terkuat untuk mencari harta karun. Jadi, tempat apa ini di mana 3 dari 8 sekte terkuat berkumpul di sini?
Lagi pula, tidak bijaksana bagi mereka untuk bertarung di antara mereka sendiri sekarang ketika orang suci yang hebat itu belum muncul. Dengan 3 sekte di sini, situasinya tiba-tiba menjadi membingungkan. Tak lama kemudian, kelompok Paviliun Pedang Langit masuk di bawah pimpinan seorang pemuda berpakaian hitam. Mereka memiliki formasi besar, dan mereka juga memiliki ahli alam inti Elysium besar. Ye Sun, Fang Muyang dan Xia Yunzhen sama-sama memiliki rasa takut yang muncul di pupil mereka ketika mereka melihat pemuda berpakaian hitam itu. Orang ini kuat, dan kekuatannya mendekati para jenius transenden yang berada di peringkat 10 besar. Ketika 3 sekte berhadapan, mereka melepaskan aura mereka, membuat atmosfer di sekitarnya tegang seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja. Hal ini membuat hati semua orang bergetar dan mereka bahkan mulai menyesal datang ke sini. Bahkan jika mereka meninggalkan istana sekarang, mereka masih akan terpengaruh oleh aura yang dilepaskan oleh 3 sekte, jadi tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Pada akhirnya, mereka hanya bisa gemetar ketakutan karena mereka akan menjadi orang pertama yang mati jika ketiga sekte itu bertarung di sini. Aku datang ke sini duluan, jadi pergilah. Xia Yunzhen memiliki temperamen yang berapi-api karena niat bela dirinya, jadi dia segera berteriak pada 2 orang lainnya. Haha, sejak kapan, siapa cepat dia dapat berlaku di dunia ini? Fang Muyang tersenyum mengejek. Tidak ada yang akan mencoba berunding di Pulau Kuxuan, belum lagi sekte guntur dikenal karena temperamen berapi-api mereka. Jika ada yang ingin pindah, Anda harus bertanya apakah pedangku setuju. Ye Sun berkata dengan nada mendominasi. Kamu pikir aku takut padamu? Xia Yunzhen mencibir, dan jimat di tangannya mulai berkedip-kedip seperti kilat. Fang Muyang juga mencibir saat cahaya ungu menjelma menjadi tablet kuno di belakangnya. Paviliun Pedang Surgawi memiliki seni pedang surgawi, kediaman Giok Zamrud memiliki seni ilahi fase rendah, dan Sekte Guntur memiliki seni api petir suci, jadi tidak ada yang mau tunduk pada yang lain. Tapi jika perkelahian benar-benar terjadi di antara mereka di sini, semua orang di istana akan terbunuh. Tepat ketika semua orang merasa tidak nyaman, sebuah ledakan bergema. Lin Yun dengan cepat menghancurkan gerbang batu dengan sebuah tendangan. Tindakannya membuat ketiga orang transenden itu tertegun sejenak sebelum mereka menjadi marah. Mereka tidak percaya bahwa seseorang benar-benar ingin masuk lebih dulu saat mereka berada di sini. Kalian bisa terus berdiskusi di antara kalian sendiri sementara aku pamit dulu, kata Lin Yun sebelum dia memasuki lorong. Bab 1293 Asal Mula Orang Suk. Kata-kata Lin Yun membuat wajah semua orang di istana berubah, dan mereka bahkan bisa merasakan jantung mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Lin Yun terlalu sombong. Tidak ada yang berani bergerak dengan 3 sekte kuat yang saling berhadapan, tapi dia menendang gerbang batu. Tindakannya sama dengan menamparkan wajah Ye Sun, Fang Muyang, dan Xia Yunzhen. Mungkinkah dia bodoh? Dia pikir dia siapa di hadapan 3 sekte yang kuat. Wajah Ye Sun, Fang Muyang, dan Xia Yunzhen tenggelam. Mereka menyadari bahwa ada seseorang di atas altar ketika mereka masuk, tapi mereka bahkan tidak menempatkan Lin Yun di mata mereka. Tapi siapa yang menyangka bahwa Lin Yun malah mengabaikan mereka? Ini hanyalah sebuah tindakan merayu kematian. Ketika Lin Yun melangkah ke altar, ketiganya bergerak dan melepaskan serangan terkuat mereka. Sinar pedang terbang melintasi langit. Itu sangat menyilaukan sehingga membuat semua orang kesulitan membuka mata mereka. Serangan ini secara alami datang dari Ye Sun dari Paviliun Pedang Surgawi. Tepat pada saat itu, seluruh istana bawah tanah mulai bergetar. Ketika tablet batu di belakang Fang Muyang terbentuk, pecahan batu mulai runtuh, dan seluruh istana bawah tanah juga mulai runtuh. Dia memancarkan cahaya Zamrud saat telapak tangan raksasa Zamrud mengulurkan tangan. Mati. Pada saat yang sama, jimat di tangan Xia Yunzhen mulai bersinar lebih terang sebelum terbang menuju altar seperti matahari yang cerah. Ketika 3 energi kuat terpancar di istana, hanya gelombang kejut saja yang membuat semua orang terbang kembali dan kebanyakan dari mereka pingsan. Hanya dalam sepersekian detik, altar itu hancur berkeping-keping. Mereka yang melihat pemandangan ini bisa merasakan jantung mereka berdegup kencang dengan wajah pucat. Bagaimanapun, ketiga serangan itu bukanlah serangan terkuat mereka, dan kekuatan destruktifnya sangat mengejutkan. Mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya mereka bertiga. Di saat yang sama, mereka tidak menyangka Lin Yun bisa selamat dari serangan ini. Seekor lalat saja berani berdiri di depan kita, kata Ye Sun sambil menyarungkan pedangnya.
Aku belum pernah melihat orang yang sombong seperti itu sebelumnya di domain tandus kuno, kata Fang Wuyang dengan cibiran mengejek. Sepertinya memang ada berbagai macam orang di Pulau Kuxuan, kata Xia Yunzhen yang tersenyum sambil memanggil jimat itu kembali ke tangannya. Mereka mungkin tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain, tapi mereka mengenali kekuatan satu sama lain. Adapun Lin Yun, mereka tidak berpikir bahwa dia bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara dengan mereka. Di mana mayat orang itu? Seorang murid sekte yang kuat bertanya. Mayat, mungkin sudah terpotong-potong. Seranganku cukup untuk mencabik-cabiknya, kata Ye Sun dengan bangga. Telapak tanganku sudah cukup untuk meremukkannya, kata Fang Wuyang. Seranganku sudah cukup untuk menghancurkannya, cibir Xia Yunzhen. Jika bukan karena fakta bahwa saya masih bisa berbicara, saya mungkin benar-benar berpikir bahwa saya sudah mati. Tepat pada saat itu, sebuah suara bergema di dalam istana. Sebelum semua orang bisa bereaksi, angin kencang berhembus dan awan debu tertiup angin. Di balik reruntuhan altar ada sesosok tubuh di sudut berdiri dengan pedang yang ditopang di tanah. Dia diselimuti oleh cahaya ungu dan keemasan. Ketika orang itu mengangkat kepalanya, ekspresinya yang dingin membuat hati semua orang tenggelam karena dia tidak mati. Hal ini juga membuat wajah Xia Yunzhen, Ye Sun, dan Fang Wuyang berubah. Mereka bertiga terkejut dengan rahang mereka ternganga. Tidak hanya Lin Yun masih hidup, tapi dia bahkan tidak terluka. Hal ini langsung membuat mereka merasa seperti lelucon, dan wajah mereka langsung menjadi jelek. Tidak sopan jika tidak membalas apa yang diterima, jadi saya juga menyerang, ingin mencari bimbingan dari kalian bertiga. Tapi sebelum ketiganya bisa bereaksi, Lin Yun tiba-tiba menghunus pedangnya. Saat pohon langit biru muncul dengan bunga ziyuan bermekaran di dahan-dahannya, Lin Yun mendorong dua jurus pedang sampai batasnya dan sinar pedang terbang keluar. Dia mengeksekusi pedang awan sekejap 13 pedang pada saat itu. Sinar pedang yang menyilaukan membuat Xia Yunzhen, Ye Sun, dan Fang Wuyang menyipitkan mata. Tapi menghadapi serangan Lin Yun, mereka dengan cepat membalas. Setelah serangan dari kedua belah pihak bertabrakan, Xia Yunzhen, Ye Sun, dan Fang Wuyang mundur selangkah dengan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Meskipun mereka telah meremehkan lawan mereka, mereka masih terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Yun. Mereka langsung bertanya-tanya apakah Lin Yun bukan dari domain tandus kuno, dan ini langsung membuat mereka tidak lagi meremehkannya. Adapun mereka yang bersembunyi di sekitarnya, mereka benar-benar tercengang oleh pemandangan ini. Mereka tidak percaya bahwa Lin Yun tidak hanya masih hidup setelah menerima serangan Xia Yunzhen, Ye Sun, dan Fang Wuyang, dia bahkan berhasil membuat mereka mundur selangkah dengan satu pedang. Jika berita tentang ini tersiar, pasti akan menimbulkan getaran besar di Pulau Kuxuan. Ini adalah domain tandus kuno, dan tidak ada tempat bagi orang luar sepertimu untuk pamer. Berlutut. Tetua dari Sekte Guntur mendengus dengan cahaya dingin melintas di pupil matanya, ingin menggunakan kultivasinya di alam inti Elysium besar untuk menekan Lin Yun untuk memohon belas kasihan. Saya menyarankan Anda untuk menjaga sikap. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk memelototi orang tua itu. Kamu pikir kamu siapa? Orang tua itu mencibir dengan jijik. Pada saat yang sama, para ahli alam inti Elysium besar dari dua sekte lain juga memiliki aura pembunuh yang melonjak di pupil mereka. Mereka tahu bahwa yang terbaik adalah menekan para jenius yang bukan dari domain tandus kuno, agar mereka tidak tumbuh dan menjadi ancaman di masa depan. Tapi dengan sangat cepat, orang tua dari Sekte Guntur tidak bisa tersenyum lagi saat seluruh istana mulai bergetar. Pada saat yang sama, retakan juga mulai muncul di atap. Ini adalah pertanda berbahaya karena ini berarti istana bawah tanah itu menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Apa yang sedang terjadi? Orang tua itu akhirnya panik dan tidak bisa memperhatikan Lin Yun. Susunan spiritual di bawah tanah sepertinya telah dihancurkan, dan jika ini terus berlanjut, tidak hanya istana bawah tanah yang bisa runtuh, tetapi kekuatan penghancur juga akan meledak. Altar adalah inti dari susunan istana bawah tanah ini. Tapi karena altar itu dihancurkan, hanya masalah waktu bagi istana bawah tanah untuk runtuh, kata Lin Yun di balik topengnya. Ketika Xia Yunzhen, Ye Sun, dan Fang Wuyang mendengar itu, wajah mereka bertiga menjadi jelek. Ayo bergerak bersama untuk melindungi istana bawah tanah. Tiga ahli alam inti Elysium besar melepaskan energi astral mereka, menggunakan energi astral mereka untuk membentuk pilar untuk menopang istana yang runtuh. Ketika mereka bertiga bergerak, istana bawah tanah yang goyah langsung stabil, tapi jelas bahwa ini tidak akan bertahan lama. Kalau begitu, aku akan mengambil langkah maju.
Lin Yun tidak peduli dengan mereka dan menyarungkan pedangnya sebelum melompat ke lorong di belakang altar. Ayo pergi. Xia Yunzhen, Ye Sun, dan Fang Muyang pulih dari keterkejutan mereka dan juga memasuki lorong dengan para elit sekte mereka. Ketika Lin Yun turun, dia bisa merasakan aura menakutkan menyapu dirinya yang membuatnya merasakan dingin di tulang punggungnya. Suhu di sini sangat dingin, dan bahkan membuat aliran darahnya melambat. Lil Purple, apa yang terjadi di sini? Mungkin bukan kebetulan bagi ketiga sekte untuk datang ke sini, kata Lin Yun saat dia mentransmisikan suaranya. Aneh. Lil Purple bergumam. Hati-hati. Aku merasa kesempatan di sini mungkin jauh berbeda dari apa yang diperkirakan oleh permaisuri ini. Kemana saya harus pergi? Lin Yun bertanya. Tepat pada saat itu, Xia Yunzhen, Ye Sun, dan Fang Muyang juga muncul di belakang Lin Yun, bersama dengan para elit mereka. Kamu ingin bepergian dengan kami? Istana bawah tanah ini terpelihara dengan cukup baik, dan ada banyak peluang di sini. Cukup bagi kita untuk membaginya. Fang Muyang tersenyum sambil melempar undangan pada Lin Yun. Dia ingin menyelidiki Lin Yun karena ada banyak jalur di depan, dan masing-masing jalur memancarkan aura yang menakutkan. Ini berarti akan lebih aman untuk melakukan perjalanan dalam rombongan besar. Kamu juga di sini untuk asal mula Sein setengah langkah, kan? Xia Yunzhen bertanya. Terlepas dari apakah mereka memiliki permusuhan terhadap Lin Yun, mereka telah mengubah kesan mereka tentang dia dan tidak lagi meremehkannya. Asal-usul Sein setengah langkah. Hati Lin Yun mulai berdenyut dan berkata, lebih baik mengandalkan kemampuan kita sendiri. Setelah selesai, dia menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Lil Purple kepadanya. Ini membuat Xia Yunzhen, Ye Sun, dan Fang Muyang menyipitkan mata. Tapi tepat ketika mereka ingin mengejar Lin Yun, dia sudah lama pergi. Orang itu benar-benar percaya diri. Siapa yang tahu betapa berbahayanya reruntuhan ini, dan dia mungkin akan mati tanpa mengetahui apa yang terjadi. Xia Yunzhen mendengus. Dia kemudian menoleh ke Fang Muyang dan melanjutkan, kamu seharusnya tidak mengundangnya. Dia tidak memenuhi syarat. Tapi Fang Muyang sempat ragu-ragu sebelum dia berkata, saya punya perasaan bahwa dia adalah orang itu. Siapa? Pemakaman bunga, kata Fang Muyang. Ketika dia selesai, itu langsung menyebabkan kegemparan besar di sekitarnya. Nama, pemakaman bunga, mungkin tidak diketahui oleh siapapun di prefektur Azure yang mendalam, tetapi semua orang dari 8 sekte terkuat telah mendengar tentang dia. Bagaimanapun, dia adalah juara tak terkalahkan dari jalan surgawi ke-9, membunuh 5 dan melumpuhkan 5 putra alam, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang setelah juara dari jalan surgawi lainnya mulai menunjukkan diri mereka dan menunjukkan bakat mereka, hanya juara dari jalan surgawi ke-9 yang masih menjadi misteri. Banyak informasi tentang dia ditekan oleh klan Dewa Neter, dan semua orang hanya tahu bahwa dia disebut pemakaman bunga. Hal ini membuat pemakaman bunga semakin misterius dan juga membuat semua orang dari 8 sekte terkuat penasaran tentang dia. Jangan lupa bahwa Qin Chang juga ada di pulau ini. Jadi tidak mungkin dia akan berani menunjukkan dirinya, kata Xia Yunzhen. Kalian berdua ingin bepergian bersama. Fang Muyang tidak memiliki pendapat tentang hal ini karena dia mendukung untuk bepergian bersama. Ye Sun juga menjawab, saya tidak punya pendapat tentang itu. Tapi orang itu benar, kita bisa mendiskusikan kepemilikan harta karun lainnya, tapi kita akan bergantung pada kekuatan kita sendiri untuk asal-usul Sein setengah langkah. Itu sudah pasti. Dengan kita bertiga bergabung, kita akan bisa menyapu istana bawah tanah ini, jawab Xia Yunzhen. Aku setuju, senyum Fang Muyang. Bab 1294 Jalan Hidup dan Mati. Jalan mana yang harus kita ambil? Semua orang menoleh untuk melihat Fang Muyang karena kediaman Giok Zamrud dikenal karena pencapaian mereka dalam Feng Shui. Saat Fang Muyang dengan tenang menyimpan kipasnya, dia mengeluarkan sebuah plakat giok. Ketika plakat giok itu terbang keluar, jalan setapak itu langsung diwarnai dengan warna, dan jalan yang dilalui Lin Yun berwarna merah yang menakutkan. Fang Muyang tersenyum dan menyimpan plakat giok itu sebelum dia berkata, istana bawah tanah ini dibangun berdasarkan formasi bintang. Setiap jalur akan bisa mencapai inti. Namun, beberapa jalur akan lebih berbahaya. Mari kita pergi melalui jalur ini. Setelah selesai, dia menambahkan, orang itu memilih jalur kematian. Jadi jangan khawatir akan bertemu dengannya lagi. Mendengar itu, Xia Yunzhen tersenyum. Haha, biarkan dia pergi, kalau begitu. Saat mereka menuju ke jalan kehidupan, tidak butuh waktu lama untuk cahaya merah bersinar di kedua sisi lorong. Tak lama kemudian, teriakan mengerikan bergema,
dan satu demi satu sosok busuk menyerbu mereka. Mayat iblis. Wajah Fang Muyang berubah. Orang-orang ini seharusnya menjadi penjaga istana bawah tanah ini ketika mereka masih hidup, tetapi mereka dihidupkan kembali setelah terkorosi oleh aura iblis. Mayat iblis juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, dengan mereka yang memiliki mata putih menjadi yang terendah. Jika mata mereka berwarna merah, mereka akan menjadi lebih menakutkan karena ini berarti mereka tidak hanya diperkuat oleh aura iblis, tetapi mereka bahkan dapat melakukan berbagai teknik bela diri. Beberapa mayat iblis yang kuat bahkan dapat menggunakan teknik bela diri roh suci, dan dikabarkan bahwa mereka yang memiliki pupil mata perak bahkan dapat memanggil rasi bintang mereka. Bunuh mereka. Mereka semua tegas dan tidak memiliki sedikit keraguan sebelum menyerbu dengan para elit sekte mereka. Gerakan mayat iblis mungkin tampak canggung, tapi mereka sangat cepat. Terkorosi oleh aura iblis, tubuh mereka sebanding dengan logam, membuat mereka jauh lebih kuat daripada saat mereka masih hidup. Ini berarti bahwa mereka tidak memiliki kelemahan, dan mustahil untuk membuat mereka tidak bisa bergerak jika tidak segera menghancurkan tubuh mereka. Para elit dari ketiga sekte itu kuat, belum lagi tim mereka dipimpin oleh tiga jenius transenden, dan ini berarti mereka jauh lebih kuat dari Bai Luli. Mereka sudah berada di puncak alam inti Elysium kecil, tetapi meskipun demikian, itu telah menyebabkan mereka berusaha keras. Jumlah mayat iblis sedikit terlalu banyak, dan sepertinya jalan hidup ini tidak semudah itu. Jalan hidup sudah begitu merepotkan. Yesun berkata dengan alisnya terkunci. Niat pedangnya kuat, dan setidaknya sepertiga dari mayat iblis mati di tangannya. Haha, kita sudah mengalami kesulitan seperti itu. Aku yakin orang itu mungkin sudah mati. Xia Yunzhen tersenyum. Jimatnya adalah kutukan mayat iblis, dan dengan bantuannya, mayat iblis di tanah tidak bisa hidup kembali. Ayo pergi. Saya khawatir istana bawah tanah ini memiliki lebih banyak tingkatan. Fang Muyang melambaikan kipas di tangannya dan gelombang zamrud menyerbu keluar, mengurangi mayat iblis yang tersisa menjadi bintik-bintik debu. Mereka bersemangat saat mereka mempercepat langkah kaki mereka. Jika istana bawah tanah memiliki lebih banyak tingkat, ini berarti ada lebih banyak harta karun. Secara umum, harta yang paling penting akan ditempatkan di inti istana bawah tanah ini, dan ini membuat mereka menantikan untuk melihat apa yang ada di intinya. Selain itu, istana bawah tanah ini lengkap, jadi ada kemungkinan bahwa harta karun, pil, minuman keras spiritual, dan artefak suci mungkin juga terawat dengan baik. Tapi tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan lebih banyak mayat iblis, dan ini membuat bibir Yesun bergerak-gerak saat dia berbalik untuk melihat Fang Muyang. Di sisi lain, di bagian yang dipilih Lin Yun. Suara Lil Purple bergema dari kotak pedang, menurut bintang-bintang, jalan yang terbelah dibagi menjadi 8 gerbang. Kita sedang berjalan di jalan kematian sekarang, tapi Feng Shui di sini telah dibalik oleh aura iblis. Ini berarti bahwa jalan hidup dan mati telah dibalik. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ dan tertawa, jika mereka bodoh memilih jalan hidup, maka mereka akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Tepat pada saat itu, beberapa mayat iblis berlari mendekat. Lil Red berubah menjadi bentuk kera naga dan menyerang. Kultivasi Lil Red saat ini bahkan lebih tinggi dari Lin Yun. Ketika mengambil bentuk kera naga, vitalitasnya menderu seperti lautan yang ganas. Tongkat yang digunakannya adalah artefak suci kuno, dan ketika Lil Red mengacungkannya, itu menyebabkan ruang di jalur tongkatnya bergetar. Di depan tongkatnya, mayat-mayat iblis langsung berubah menjadi debu. Adapun mayat iblis yang berhasil melewati Lil Red, Lin Yun dengan mudah membunuh mereka dengan satu pedang. Kecepatannya cepat, dan dia tidak berhenti di sepanjang jalan. Dengan sangat cepat, dia sampai di istana inti. Istana inti sangat besar, dan ada juga sebuah altar di tengahnya. Ada 7 tetua berpakaian hitam yang masing-masing duduk di atas tikar, menghadap altar, dan mereka memancarkan aura samar. Selain itu, ada juga banyak pilar batu dengan berbagai macam harta karun di atas pilar. Ada potongan-potongan batu giok yang menyelimuti cahaya suci dan cairan yang memancarkan aura naga yang sebenarnya. Semuanya adalah harta karun, tapi semuanya tersegel. Tanpa segel itu, harta karun itu pasti sudah menjadi debu. Lil Red bisa merasakan atmosfer yang tidak biasa dan berubah kembali ke bentuk kucingnya sebelum kembali ke bahu Lin Yun. Untuk apa altar itu? Lin Yun bertanya. Altar ini aneh, dan kemunculannya langsung membuat Lin Yun menghubungkannya dengan beberapa upacara yang mengerikan. Ada banyak kegunaan altar di zaman kuno, seperti berdoa kepada dewa, memberi makan artefak dewa, dan juga membangun alam rahasia.
Menilai dari rune naga ilahi di altar, mereka pasti telah memberi makan spiritualitas pil asal naga. Jika pil asal naga melahirkan roh naga, itu akan berubah menjadi pil suci naga, sesuatu yang sangat langka bahkan di zaman kuno. Lil Purple menjelaskan. Ketika Lin Yun mendengar itu, matanya berbinar. Dia tidak tahu apa itu pil dewa naga, tapi dia tahu apa itu pil asal naga. Satu pil asal naga sebanding dengan 100.000 pil astral ilahi dan hanya orang suci yang bisa memurnikannya. Dia memiliki satu yang tersisa bersamanya, dan itu adalah sesuatu yang diberikan Feng Jue kepadanya. Dia tidak tahan untuk menggunakannya sampai sekarang. Hanya sebuah pil asal naga saja sudah sangat berharga, apalagi pil suci naga. Apakah ada cara untuk menghindari kekhawatiran dari mayat iblis ini? Lin Yun bertanya. Dia bisa merasakan aura berbahaya yang datang dari ketujuh mayat iblis, dan ini berarti mereka tidak mudah untuk dihadapi. Mungkin sedikit sulit bagimu. Itu adalah mayat iblis bermata ungu, dan mereka bisa melepaskan 30% dari kekuatan yang mereka miliki ketika mereka masih hidup. Biarkan aku yang melakukannya. Lil Purple terbang keluar dari kotak pedang dan meletakkan kedua tangannya bersama dengan mata tertutup. Ketika dia membuka kembali matanya, pupil matanya berubah menjadi perak dengan rambutnya yang berubah menjadi perak salju, dan dia bahkan memancarkan aura kuno namun ilahi. Hawa dingin menyapu dan menyelimuti ketujuh mayat iblis, menutupi mereka dengan embun beku, menyegel mereka. Cepat! Lil Purple mendesak. Sepertinya Lil Purple telah memulihkan banyak kekuatannya. Tapi Lin Yun hanya berbalik untuk menatapnya sebelum dia berlari. Tapi dia pada akhirnya masih lebih lambat karena Lil Red sudah berubah menjadi seberkas cahaya di pilar-pilar sekitarnya. Melalui perjalanan waktu, kekuatan segel telah sangat berkurang, belum lagi cakar Lil Red sekarang sebanding dengan artefak suci. Hanya dalam sekejap, dia telah menghancurkan beberapa segel dan menyimpan harta karun yang terkandung di dalam segel. Orang bodoh itu. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak karena dia dikejutkan oleh kecepatan Lil Red. Menarik kembali tatapannya, Lin Yun terbang menuju altar. Saat dia mendekat, pola berbentuk naga di altar berubah menjadi naga dan terbang ke arahnya. Saat raungan dahsyat bergema, wajah Lin Yun memerah karena amarah di bawah topeng bulan perak, dan melepaskan raungan dahsyat ke arah naga yang masuk. Ini langsung membuat naga-naga itu terbang mundur dan Lin Yun mengulurkan tangan untuk menangkap salah satu naga seperti ikan lumpur, dengan mudah menghancurkannya dengan mengepalkan tinjunya. Detik berikutnya, cahaya perak terpancar dengan raungan dahsyat yang menghancurkan semua naga yang terbang ke arahnya. Orang itu benar-benar memiliki jejak anugerah dari Raja Naga Biru. Lil Purple bergumam setelah melihat penampilan Lin Yun. Kembali ke zaman kuno, Tuan Naga Biru adalah seseorang yang telah menjadi orang suci setelah mengandalkan fisiknya saja. Dalam hal fisik, selain dari kultivator klan iblis yang memiliki garis keturunan dewa, tidak banyak orang yang bisa menghadapinya secara langsung. Ketika Lin Yun mendarat di altar, dia bisa melihat sejumlah besar pil astral ilahi tergeletak di sekitar altar. Ini membuatnya menarik napas dalam-dalam karena ini seharusnya adalah pengorbanan untuk mengaktifkan altar, seperti altar ilusi 9 Li yang dia alami sebelumnya. Di antara pil astral ilahi, ada segumpal aura naga sejati yang menyebar ke seluruh altar, memancarkan aroma yang harum. Hal ini membuat Lin Yun bersukacita karena dia tahu bahwa ada pil Dewa Naga, dan dia mulai mencari altar dengan memfokuskan niat pedangnya pada muridnya. Tapi selain dari pil astral suci di atas altar, dia tidak dapat menemukan jejak pil suci naga. Belum lagi pil naga suci, tapi dia bahkan tidak bisa menemukan pil suci. Tapi bagaimana mungkin tidak ada ketika dia bisa merasakan aura naga yang masih ada? Jika tidak ada pil suci naga, itu akan menjadi penyesalan yang sangat besar bahkan jika Lin Yun berhasil memanen begitu banyak pil astral suci. Anda akan membutuhkan waktu hingga 1 abad untuk berdoa agar pil asal naga memiliki roh suci, dan kemungkinannya tidak besar. Sebagian besar waktu, itu akan melahirkan roh jahat sebagai gantinya, jadi tidak mengherankan jika tidak ada pil asal naga. Suara Lil Purple bergema. Hal ini membuat Lin Yun tertekan karena dia tidak ingin menyerah. Tapi ketika dia melihat wajah Lil Purple sangat pucat, dia langsung menjadi sangat marah. Apakah Lil Purple benar-benar menganggap dirinya sebagai permaisuri pembantai surgawi tertinggi saat ini? Tanpa ragu-ragu, dia menepuk tumpukan pil astral ilahi, menyimpan semuanya di dalam kantong interspasial. Tepat sebelum Lil Purple akan jatuh, Lin Yun membawanya ke dalam pelukannya sebelum dia berteriak, "Ayo pergi!" Tanpa ragu-ragu, mereka bertiga berlari menuju lorong di belakang altar untuk menuju ke tingkat berikutnya.
Bab 1295 Permaisuri ini berjanji padamu. Setelah menempatkan Lil Purple di lantai tingkat ketiga, Lin Yun melepas topeng bulan perak dengan kemarahan yang melintas di pupil matanya. Dia marah saat ini, dan dia tidak repot-repot menyembunyikannya. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai permaisuri pembantai surgawi tertinggi? Wajahnya dingin dan menakutkan. Bahkan Lil Red belum pernah melihat Lin Yun begitu marah sebelumnya, jadi dia hanya bisa bersembunyi di sudut. Apa yang telah aku lakukan? Lil Purple dikejutkan oleh ekspresi wajah Lin Yun. Wajahnya sangat pucat dengan air mata yang menggenang di matanya. Dia seperti seorang gadis kecil dengan keluhan memenuhi wajahnya. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Yun akhirnya menjadi lembut dan kulitnya melembut. Kamu. Lin Yun membuka mulutnya dan menghela nafas, tidak peduli apa yang kamu lakukan, jangan terlalu memaksakan diri. Itu jelas di luar kemampuanmu untuk menyegel mayat iblis itu. Kamu penting bagiku, dan aku akan merasa tidak enak jika sesuatu terjadi padamu karena aku. Permaisuri ini mengkhawatirkanmu, tapi kau sekarang memarahiku. Jadi hanya kau yang bisa mengkhawatirkan orang lain, sementara aku tidak bisa mengkhawatirkanmu. Lil Purple terisak dengan kepala menunduk. Baiklah, baiklah. Aku yang salah, kata Lin Yun sambil mengusap kepalanya. Permaisuri ini tidak ingin berbicara denganmu. Air mata Lil Purple mengalir di pipinya. Hehe. Tepat pada saat ini, Lil Red mengeluarkan sekuntum bunga dan mengangkatnya ke hadapan Lil Purple. Ini adalah bunga putih yang ia dapatkan setelah membuka segel pada pilar, dan bunga itu mengeluarkan aroma aneh. Bunga tempat tinggal Aurora. Apakah ini untuk permaisuri ini? Lil Purple berkata dengan matanya berbinar, yang mana Lil Red menyeringai dan menganggukkan kepalanya. Lil Red adalah yang terbaik, tidak seperti seseorang. Lil Purple tersenyum sambil mengambil bunga itu, lalu melirik ke arah Lin Yun. Setelah memalingkan kepalanya, dia menyerahkan bunga itu pada Lin Yun karena dia tahu bahwa bunga itu bisa membantunya meningkatkan pedang pemakaman bunga. Tapi permaisuri ini tidak akan menahannya untuk melawanmu. Bunga ini untukmu, dan aku juga minta maaf. Lin Yun mengambil bunga itu dan menatap Lil Purple. Bunganya cukup bagus, dan aku akan menerimanya. Tapi aku masih harus mengatakan bahwa kamu tidak perlu melakukan itu. Jika kau tidak ada, maka... Lalu, Lil Purple bertanya dengan nada mengantisipasi. Kalau begitu, tidak akan ada orang yang akan membanggakanku dan hidup akan sangat membosankan, senyum Lin Yun. Kamu. Lil Purple menjadi sangat marah dan wajahnya memerah. Sejak kapan aku menyombongkan diri? Permaisuri ini tidak pernah menyombongkan diri. Aku lahir sebelum langit dan bumi, dan aku tidak akan mati bahkan jika langit dan bumi dihancurkan. Tapi ketika Lin Yun mendengar itu, sudut bibirnya bergerak-gerak. Setelah mengeluarkan kotak pedang dari punggungnya, Lin Yun membukanya dan dua pedang terungkap. Pedang bayangan petir dan pedang pemakaman bunga. Tapi pedang pemakaman bunga tidak bisa mengimbanginya sekarang, dan itu bahkan lebih rendah dari pedang suci dari Sekte Petir Azure. Jadi dia harus meningkatkannya menjadi pedang suci atau pedang itu tidak akan bisa mengimbanginya. Di saat yang sama, Lil Merah dan Lil Ungu juga datang dan menyaksikan Lin Yun menghancurkan bunga itu. Ketika Lin Yun mengisi kotak pedang dengan kelopak bunga, dia mengangkat kepalanya dan tatapannya mendarat pada Lil Purple. Awalnya tidak terlihat jelas, tapi semakin dia melihat Lil Purple, semakin dia merasa dia menggemaskan, dan dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak begitu ganas padanya sebelumnya. Saat Lil Purple mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada Lin Yun. Ini membuat mereka berdua tertegun sejenak sebelum mereka berbalik untuk melihat Lil Red. Begitu saja, mereka bertiga saling memandang dan tersenyum. Ini adalah pemandangan yang hangat, dan mungkin inilah perasaan memiliki keluarga. Lin Yun mengulurkan tangannya dan tersenyum. Di masa depan, kita bertiga akan tetap bersatu dan tidak akan pernah berpisah. Lil Purple tertegun sejenak. Dia bisa merasakan bahwa hatinya yang membeku 100.000 tahun yang lalu mulai meleleh karena kata-kata itu. Tapi dia masih terlihat meremehkan dan berkata, karena kamu mengatakannya seperti itu, maka aku akan dengan berat hati menyetujuinya. Saat dia berbicara, dia meletakkan tangannya di atas tangan Lin Yun. Lil Red kemudian melakukan hal yang sama. Hehe. Lil Red menatap Lil Purple sebelum menoleh ke Lin Yun dan tertawa kecil. Ini membawa senyum hangat ke wajah Lin Yun dan Lil Purple juga. Tepat pada saat ini, pedang pemakaman bunga mulai bergetar dengan cahaya merah muda mengalir dari pedang itu. Sepertinya pedang pemakaman bunga menyukai bunga tempat tinggal Aurora, kata Lin Yun.
Aku ingin tahu apakah itu bisa ditingkatkan menjadi artefak suci dengan itu. Itu akan sulit. Lil Purple berkata dengan alisnya terkunci. Kau setidaknya butuh sebuah rune suci asal. Pedang ini memiliki asal yang sangat besar, jadi kau akan membutuhkan beberapa persiapan untuk menjadi pedang suci. Saya mengerti. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam sebelum dia menutup kotak pedang itu. Melihat ke depan, dia bertanya, jalan mana yang harus saya ambil? Jalan kehidupan, kata Lil Purple. Oh. Lin Yun terkejut. Bukankah Lil Purple mengatakan bahwa jalan hidup dan mati terbalik? Kamu telah mengubah Feng Shui di level sebelumnya karena semua item diambil olehmu. Jika kamu berjalan di jalan kematian lagi, kamu akan mati dengan cara yang mengerikan, jelas Lil Purple. Tapi ketika Lin Yun melihat jalan setapak itu, semua jalan setapak itu terlihat sama baginya. Itu adalah aura naga yang sebenarnya. Ye Sun tiba-tiba berkata, dan kata-katanya membuat wajah Fang Muyang dan Xia Yunzhen berubah sebelum kegembiraan tertulis di wajah mereka. Mereka juga bisa mencium aroma herbal yang samar-samar dalam aura naga yang sebenarnya. Saat mereka menarik napas dalam-dalam, mereka bahkan bisa merasakan darah mereka mendidih dan arus hangat mengalir melalui anggota tubuh mereka dengan energi astral mereka yang bersirkulasi dengan keras. Pil naga suci. Mereka bertiga saling bertukar pandang dengan kegembiraan di wajah mereka. Nilai dari pil Dewa Naga jauh lebih tinggi daripada pil asal naga, kata Ye Sun. Dia bukan orang yang banyak bicara, tapi semua kata-katanya menyentuh poin penting. Fang Muyang terdiam sejenak sebelum dia tersenyum. Itu bagus. Dengan begini, kita tidak perlu bertarung di antara kita sendiri. Karena ada pil Dewa Naga di lantai 2, ini berarti juga akan ada harta karun yang berharga di lantai ini. Jadi, bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan asal-usul Sein setengah langkah, panen kita masih akan mengejutkan. Ayo percepat langkah kita. Aku tidak sabar. Xia Yunzhen mendesak. Dia memiliki kebutuhan yang lebih kuat akan pil naga suci daripada yang lain karena itu bisa meningkatkan jimatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Jika dia beruntung, jimatnya bahkan mungkin bisa merasuki roh naga, dan hanya dengan memikirkan hal itu membuat darahnya mulai mendidih. Fang Muyang dan Ye Sun juga mempercepat langkah kaki mereka dengan senyuman di wajah mereka. Jika Xia Yunzhen benar-benar membutuhkannya, mereka dapat mempertimbangkannya dengan baik karena mereka tahu bahwa Xia Yunzhen akan menebusnya jika dia mengambilnya, dan dia juga tidak akan bersaing untuk mendapatkan asal-usul suci semu seperti itu. Istana bawah tanah ini benar-benar peluang besar. Fang Muyang berkata dengan matanya berkobar. Bahkan sebagai seorang jenius transenden, dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Adapun Ye Sun, dia tidak ingin merusak citranya, jadi dia hanya tersenyum. Dari itu saja, orang bisa tahu bahwa dia juga senang dengan istana bawah tanah. Tiba-tiba, dia bertanya, aku ingin tahu bagaimana nasib orang itu. Mendengar itu, Fang Muyang berkata dengan nada percaya diri, dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Bahkan jika dia masih hidup, dia mungkin akan kembali daripada melanjutkan di istana bawah tanah. Fang Muyang tidak senang dengan Lin Yun, yang menolak undangannya. Karena mereka bertiga dalam suasana hati yang baik, langkah kaki mereka jauh lebih cepat. Perjalanan itu tidak mudah, dan melihat bahwa mereka akan segera mencapai inti dari level ini, mereka tidak bisa diganggu tentang itu. Ketika mereka semakin dekat, aura naga yang sebenarnya menjadi lebih padat. Ini benar-benar nyaman. Hanya dengan menghirupnya saja sudah terasa sangat menyenangkan. Memproduksi pil naga suci membutuhkan upacara. Karena ada upacara, juga akan ada pengorbanan. Jika kalian berdua bisa membiarkan aku memiliki pil Raja Naga, aku tidak akan mengambil pengorbanan apapun. Adapun asal-usul Sein setengah langkah, saya juga akan menarik diri darinya, kata Xia Yunzhen. Kedengarannya bagus. Sebagai transenden, kita secara alami harus saling membantu. Ye Sun dan Fang Muyang sama-sama tersenyum. Keributan yang disebabkan oleh mereka sangat besar, dan itu telah membuat 7 mayat iblis khawatir saat mereka melangkah ke istana inti. Ketika ketujuh mayat iblis itu berbalik, mereka diselimuti aura iblis dengan pupil mata mereka berkedip-kedip dalam cahaya perak. Wajah ketiganya berubah saat mereka menghirup nafas dingin dengan rasa dingin di tulang belakang mereka. Mayat iblis bermata perak. Wajah Fang Muyang jelek saat dia berkata, karena mayat iblis masih di sini, setidaknya ini membuktikan bahwa kita adalah yang pertama tiba. Jadi harta karun itu pasti masih ada. Ayo kita bunuh mereka. Ye Sun tegas dan menghunus pedangnya. Setelah diselimuti oleh niat pedang yang menakutkan, setiap ayunan pedangnya disertai dengan kekuatan dan dominasi yang menakutkan. Ayo pergi.
Fang Muyang dan Xia Yunzhen juga bergerak dan melepaskan serangan mereka. Pada saat yang sama, murid elit dari 3 sekte menggunakan rasi bintang mereka untuk menekan 7 mayat iblis. Ini adalah fondasi yang menakutkan dari 8 sekte yang kuat, terutama 3 orang yang transenden. Mereka jauh lebih kuat dari Bai Luli. 1 jam kemudian, setelah ke-7 mayat iblis tercabik-cabik, semua orang menderita beberapa luka dan mengatur napas. Tapi Xia Yunzhen tidak bisa diganggu untuk beristirahat dan terbang ke altar. Hahaha, pil Dewa Naga adalah milikku. Dia tidak bisa menahan tawa, tetapi ketika dia melihat ke bawah, senyumnya membeku di wajahnya. Di saat yang sama, wajah Ye Sun dan Fang Muyang menjadi jelek karena mereka tahu bahwa Xia Yunzhen tidak menggunakan kekuatan penuh sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, mereka juga terbang ke altar. Tetapi ketika mereka melihat bahwa altar itu kosong, mereka benar-benar tercengang dengan rahang ternganga. Tidak hanya tidak ada pil Dewa Naga, tetapi tidak ada pengorbanan apapun dan ini seperti tamparan keras di wajah mereka, terutama Xia Yunzhen, yang dengan marah meraung, adakah yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi?